Halo teman-teman, selamat datang di channel Magnet Rezeki. Sebuah channel yang membahas tentang bisnis dan rezeki dari sudut pandang agama dan sains modern. Kami mengadakan bimbingan magnet rezeki secara online dan gratis dengan tujuan agar peserta bimbingan dapat memiliki sebuah penghasilan pasif sebesar 100 juta rupiah, bahkan lebih, dan dapat diwariskan kepada anak dan cucu Anda. Materi yang akan dipelajari kali ini mengenai ciri istri penghambat rezeki suami. Hakikat rumah tangga yang selaras terwujud dari pasangan suami istri yang saling menyupport, menghargai, serta percaya satu sama lain. Sebab di balik suami yang menjadi sukses serta luar biasa ada istri yang kuat, pintar serta selalu mendoakan kesuksesan suaminya. Kombinasi pasangan beginilah yang bakal menjadi magnet rezeki untuk rezeki sehingga uang terus mengalir tiada henti. Jadi jangan sampai berpikiran jika istri tidak ada kaitannya dengan rezeki suami. Pasalnya diakui atau mungkin tidak, ada beberapa karakter istri yang rupanya dapat menghalangi rezeki suami. Itulah inti video yang akan kita bahas kali ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk yang menonton dan mendengarkan channel ini. Untuk mengikuti bimbingan ini dan informasi lebih lanjut, silahkan klik link yang ada di deskripsi ya. Sebelum kita ke materi hari ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share. Dan juga subscribe agar channel ini bisa memberikan manfaat untuk semua orang. Stay tune ya. Hakikat rumah tangga yang selaras terwujud dari pasangan suami istri yang saling menyupport, menghargai, serta percaya satu sama lain. Sebab di balik suami yang menjadi sukses serta luar biasa ada istri yang kuat, pintar serta selalu mendoakan kesuksesan suaminya. Kombinasi pasangan beginilah yang bakal menjadi magnet rezeki untuk rezeki sehingga uang terus mengalir tiada henti. Jadi jangan sampai berpikiran jika istri tidak ada kaitannya dengan rezeki suami. Pasalnya diakui atau mungkin tidak, ada beberapa karakter istri yang rupanya dapat menghalangi rezeki suami. Loh, duh, amit-amit ya, Bunda, mudah-mudahan Anda bukan tergolong kelompok istri sebagai penghalang rezeki keluarga. Agar lebih introspeksi diri, sebaiknya Anda mengenal seperti apakah ciri istri yang dianggap jadi penghalang rezeki suami. Berikut penjelasan lengkapnya. 1. Kurang bersyukur. Kurang bersyukur adalah penghalang rezeki. Padahal, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan jaminan rezeki yang bakal diberikan bila seseorang bersyukur. Berapapun serta berbentuk apapun rezeki yang diberikan oleh suami, hakikat itu ialah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu disyukuri. Allah berfirman, dan ingatlah di saat Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya bila kamu bersyukur, tentu kami akan menambah nikmat padamu, dan jika kamu memungkiri nikmatku, maka sesungguhnya azabku amat pedih. Qs Ibrahim 7. 2. Meremehkan kewajiban dalam beribadah. Satu di antara sifat istri yang menghalangi rezeki suami ialah melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mau memberikan rezeki yang cukup saat seseorang jauh darinya? Padahal, semakin khusyuk melaksanakan ibadah, maka keimanan akan semakin bertambah. Satu di antara wujud keimanan ialah meyakini takdir yang Allah berikan, serta rezeki bagian dari takdir. Maka dari itu, bila rezeki suami berasa seret, maka cobalah untuk semakin mendekatkan diri pada pemberi rezeki, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lebih rajin dalam melaksanakan ibadah serta berzikir. 3. Istri tidak taat pada suami. Suami ialah kepala rumah tangga yang mempunyai tanggung jawab besar. Istri diharuskan taat pada suami, tetapi ada saja istri yang selalu membangkang pada suaminya, serta merasa paling benar dengan memandang rendah suaminya. Karakter istri yang beginilah yang tergolong pada ciri-ciri istri penghalang rezeki suami. 4. Istri egois tidak layani suami secara baik. Istri yang egois lebih mengutamakan diri sendiri, melalaikan serta meremehkan tanggung jawabnya dengan tidak melayani suami secara baik sebagaimana tugas istri. Oleh karena itu para istri semestinya dapat belajar cara melenyapkan karakter egois dalam berumah tangga. 5. Istri yang suka membuka aib suami serta rumah tangga.
Istri yang tidak dapat mengontrol lisannya dengan membuka aib suami pada orang lain, termasuk dalam ciri-ciri istri penghalang rejeki. Begitu pula membicarakan aib rumah tangganya sekalipun kepada kawan sendiri. Padahal semestinya seorang istri menutup aib di dalam rumah tangganya. 6. Istri yang boros. Kebiasaan istri yang sering membelanjakan harta di jalan yang keliru seperti berfoya-foya, mengerjakan kemaksiatan dan lain-lain jelas amat dilarang. Hal tersebut malah justru akan membuat rejeki suami seret. 7. Istri yang angkuh atas harta. Begitu banyak wanita yang menjadi angkuh saat mempunyai harta berlimpah. Istri yang kerap kali memamerkan kepada banyak orang perihal hidupnya yang dipenuhi kemewahan, memandang hina orang dari status sosialnya itu sebagai ciri-ciri istri penghalang rejeki suami. 8. Tidak senang silaturahmi kepada sesama. Keistimewaan silaturahmi ialah dapat memperpanjang usia serta melonggarkan rejeki. Menjaga hubungan baik dengan keluarga serta tetangga adalah wujud silaturahmi. Karakter istri yang menghalangi rejeki suami setelah itu ialah tidak senang bersilaturahmi serta kerap menutup diri. Padahal, Rasulullah pernah bersabda, siapa yang ingin rejekinya diperluas serta umurnya panjang, maka sebaiknya ia bersilaturahmi. Hari Bukhari. Di saat telah bersuami istri, maka ibadah di antara kalian akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah suami istri. Karena itu, apa yang sudah dilakukan suami akan berpengaruh kepada istri, begitu juga sebaliknya. 9. Istri yang pelit. Sebagian orang memandang jika sedekah akan mengurangi harta. Padahal, sedekah dapat memperbanyak rejeki serta menambahkan berkah di dalamnya. Faktanya, tidak ada istilah orang jatuh miskin karena rajin memberi serta bersedekah. Orang yang pelit itu tak mau tahu sesungguhnya dari rejeki yang didapatnya ada yang wajib diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Karena pelit ialah karakter istri yang menghalangi rejeki suami. Cepatlah berintrospeksi serta mengubah diri agar rezeki suami kembali mengucur dengan deras. 10. Malas membersihkan rumah. Suatu hal sesudah itu yang dapat menghalangi rejeki kita di dalam rumah ialah kotornya rumah tersebut. Mengapa kotornya rumah itu mempengaruhi rezeki? Karena ulama mengasumsikan bahwasanya malaikat pernah tidak mau masuk ke dalam rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena adanya seekor anak anjing di rumah itu yang dibawa oleh cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada anak anjing kecil. Di saat Jibril ingin masuk ke dalam rumah Nabi, Nabi melihat kenapa Jibril tidak mau masuk. Ternyata apa yang terjadi? Jibril tidak ingin masuk karena ada seekor anak anjing di rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan anak anjing itu. Barulah Jibril mau masuk ke dalam rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu subhanallah, bukan lantaran anjingnya, bukan lantaran satu ekor anjing tadi malaikat tidak mau masuk. Tetapi karena karakter kotor yang dibawa anjing itu maka malaikat Jibril tidak mau masuk ke dalam rumah orang yang terdapat kotoran di dalam rumahnya. Kalau contohnya binatangnya bukan anjing, jika umpamanya binatangnya kucing, kucing kan bersih tidak najis. Tetapi kotorannya najis, kalau kucingnya buang air asal-asalan malaikat tidak mau masuk. Maka semua kotoran yang membuat, yaitu rumah menjadi tidak bersih, rumah ini tidak harum, itu membuat malaikat rahmat tidak ingin masuk ke dalam rumah seseorang. Itu pertama. Lalu diterangkan kembali lebih luas lagi oleh Imam Al-Ghazali. Rupanya rumah itu tidak cuma yang kita tempati untuk tidur. Tetapi hati kita ini rumah. Karena itu hati yang kotor tidak pernah dimasuki malaikat. Rumah bersih, apakah serta-merta malaikat masuk? Masuk ke dalam tempat tinggalnya. Tetapi malaikat tidak masuk ke dalam hatinya. Karena itu hati harus juga dibersihkan. Rejeki itu dapat hadir ke dalam rumah yang bersih, tetapi rejeki tidak ingin hadir kepada hati yang kotor. Isinya hanya iri dan dengki, isinya cuma zalim, isinya cuma merasa lebih bagus dari orang lain. Imam Al-Ghazali menambahkan, tidak boleh sibuk membersihkan rumah secara fisiknya,
tetapi hati sebagai tempat tinggalnya pengetahuan, tempat tinggalnya baik sangka, tempat tinggalnya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala tak pernah dibersihkan, sehingga rahmatnya Allah tak mau masuk ke dalam orang tersebut. Karena itu banyak orang terlihat rezekinya banyak, uangnya banyak, tetapi tidak pernah merasa cukup. Mengapa? Yang kotor bukan tempat tinggalnya, tetapi hatinya. Banyak kita saksikan subhanallah penghasilannya lancar, penghasilannya berpuluh-puluh kali lipat dari orang lain, tetapi kelihatan tidak pernah merasa bahagia serta cukup. Itu bukan rumah fisiknya yang kotor, tetapi rumah hatinya yang kotor. Di dalamnya cuma iri dengki, tidak ada rasa syukur, tidak ada rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi menghargai atau mensyukuri pekerjaan seseorang. Rumah hatinya yang kotor. 2 pelajaran, secara fisik memang malaikat tidak ingin masuk, jadi tidak akan dipanjatkan doa rumah yang ada kotoran di dalamnya. Hati itu rumah, tidak hanya sibuk membersihkan rumah secara fisik, tetapi rumah secara batin juga perlu dibersihkan. Itulah video kali ini, semoga video kali ini dapat memberikan manfaat untuk semua orang yang menonton dan mendengarkan channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.